Halo, selamat siang teman-teman Noya Tolso. Kali ini kita ada undang tamu ini, undang tamu dari Kota Gunung Toli. Jadi ini juga merupakan kerinduan kita. Gimana sih tentang kemajuan perekonomian khususnya di Pulau Nias dan terlebih khusus untuk daerah Kota Gunung Toli. Karena yang saya sedikit tahu itu Kota Gunung Toli merupakan awal pusat kota sebenarnya yang dulu dimulai dari kabupatennya. Nah, teman-teman Noya Tolso, kita udah bersama dengan salah satu tokoh dari DPRD Kota Gunung Toli dengan Bang Yunius Larosa. Halo Om Yunius. Ya, halo. Ya. Gimana kabarnya Om? Ya, kabar baik. Sehat-sehat. Waduh, ini kayaknya jodoh masih ada. Iya, ya. Tapi keluarga sehat ya Om ya. Ya, semua keluarga yang di Nias semuanya sehat-sehat. Amin. Walaupun situasi pandemi COVID, tapi masih biasa saja seperti dulu. Kesehatannya tetap juga. Tapi selama pandemi aktif di kantor atau WFH? Ya, kalau selama pandemi kita sering tetap melakukan kegiatan di kantor, walaupun tidak seperti biasanya, karena di Kepulauan Nias masih biasa saja situasi pandemi COVID. Tidak begitu bermasalah sekali. Walaupun nilai tingkat yang reaktif banyak, tapi yang tingkat positifnya kurang. Iya. Berarti nggak masuk zona merah gitu ya? Memang sudah masuk zona merah, tapi kebanyakan yang meninggal dunia itu di Kota Gunung Toli atau di Pulau Nias itu yang berlatar belakang ada penyakit lain. Artinya seperti penyakit sebelumnya diabetes dan usianya juga sudah tua. Jadi kayak ada kompilasi gitu ya? Iya. Semua yang meninggal itu yang punya penyakit komplikasi, yang punya latar belakang penyakit sebelumnya. Oke. Waduh. Terus terang saya pribadi tuh rencana itu Desember mau pulang kuliah tapi kayaknya belum bisa ini Om. Kita dibatasi di sini. Belum bisa masuk ke Nias. Ya, sebenarnya tidak ada hambatan untuk Nias. Kemarin itu hambatannya setiap warga yang dari kota besar yang menuju ke Pulau Nias wajib swab. Oh, pakai swab ya? Ya, sudah perintah dari gugus tugas dari provinsi. Tapi itu dijalankan selama lebih 1 bulan. Jadi sekarang hanya rapid test saja yang dibutuhkan. Tidak mesti harus swab lagi. Jadi sama dengan kita keluar daerah ke kota-kota besar hanya memakai rapid test saja. Ya, mesti harus swab. Mungkin kalau pakai swab biayanya mahal loh. Ya, kalau kemarin itu memang agak mahal, sehingga penerbangan hari itu dibatasi karena jumlah penumpangnya kurang akibat daripada swab. Tapi sekarang tidak lagi, sudah kembali normal seperti biasanya, tanpa swab lagi. Oke. Ya. Baik Om, semoga ya harapan kita khususnya luarnya semoga sehat-sehat lah supaya semangat aktivitasnya juga kembali normal ya Om. Iya, harapan kita seperti begitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala sampai Desember bahkan di tahun 2021 nantinya.
baik teman-teman Ayakoso. Ini Om Junius Larota sebagai salah satu DPRD Kota Gunung Soli. Nah, boleh di sharingkan kita Om Yunius dalam ini kita kurang tahu nih di DPRD itu ada fraksi atau apa gitu, misalnya bidang apa gitu. Mungkin Ya, sekalian kalau kita di perkenalan Om. Oh ya, kalau kita di DPRD Kota Gunung Sitoli, kita sebagai anggota fraksi, wakil ketua fraksi Demokrat Kota Gunung Sitoli. Jadi kita tergabung dalam Komisi 2 yang membidangi kesejahteraan rakyat, yaitu beberapa dinas kesehatan, dinas pertanian, kelautan, dan dinas pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Lingkup kesehatan gitu ya. Ya, termasuk lingkup kesehatan, bagian Kesra lah, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ya. Iya. Wah, nggak salah dong kita undang dia ya, Iya. Nah, berarti kalau kita masuk ke kesejahteraan rakyat. Iya. Menurut Om sendiri itu rakyat kita udah sejahtera nggak sih Om? Iya. Kalau dibilang sejahtera tentu sudah tidak memiliki kesulitan lagi. Tapi kita kan barusan baru. Tentu kita baru memulai semua perkembangan kota. Jadi di Kota Gunung Sitoli masih beberapa lagi sepertinya rumah sakit umum masih milik Kabupaten Nias. Jadi hanya kita memiliki puskesmas beberapa kecamatan kalau masalah kesehatan. Begitu juga ya kalau pendidikan ya sudah mulai semua di kecamatan sudah ada semua SMA, SMP. Nah, jadi kalau masalah perekonomian barangkali sudah ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Sejak pemekaran memang masing-masing daerah itu mengurus daerahnya, karena kita sudah terbagi 5 sekarang. Jadi masing-masing kabupaten kota mengurus daerahnya sehingga percepatan perekonomian itu bisa cepat dengan adanya pembagian wilayah. Jadi kalau dibilang sejahtera masih belum. Jadi Kota Gunung Sitoli itu walaupun dikatakan kota, tapi masih besar kawasan pertaniannya daripada tempat jasa. Sebenarnya Kota Gunung Sitoli itu merupakan kota jasa. Kalau dalam visi misi wali kota adalah Kota Gunung Sitoli merupakan kota jasa karena dia berada di tengah-tengah atau di pusat kota di Kepulauan Nias. Ya, karena bandara dan pelabuhan itu berada di Kota Gunung Sitoli. Ya, kira-kira begitulah. Nah, berarti kan harusnya kalau dijadikan kota jasa, memang harus dari segi pertanian harus diungsikan. Tidaklah, karena lebih besar itu sekitar 80% atau 70% lebih itu warga Kota Gunung Sitoli itu adalah pendapatannya pertanian. Ada bidang pertanian karet, juga pertanian padi sawah. Karetnya masih murah atau gimana? Ya, harganya memang sangat murah. Tidak mencukupi daripada kebutuhan keluarga bagi yang sebelumnya mereka bisa memenuhi kebutuhan dengan harga penjualan karet, tapi sekarang tidak. Kadang 5.000, ya harganya sekarang Rp8.000 per kilogram. Kayaknya dulu pernah sampai 17 ya. Ya pernah lebih 20.000 pun karet di Kota Gunung Sitoli.
Tapi sekarang harganya dari 5.000 ke 8.000. Di situ dia naik turun di situ. Tidak pernah melebihi daripada 10.000 harga karet sekarang. Itu Berarti 2 kilogram karet baru satu liter beras ya. Ya, 2 liter beras. 2 liter beras. Iya, baru 2 liter beras. Ini masalah harga ini yo. Kenapa bisa turun itu? Apakah permintaan kurang atau pemasoknya gimana? Ya, menurut informasi karena permintaan kurang, karena bahan baku yang dari karet, jadi selama ini pemakaiannya dari karet, sekarang sudah ada pendapatan hasil bahan komoditi yang lain yang tidak mesti harus dari karet. Karet ya. Ya, sepertinya ban itu tidak mesti harus dari karet. Ada bahan baku ya yang digunakan oleh luar negeri sehingga karet tidak begitu dibutuhkan. Jadi harga karet itu bukan hanya berdampak di Pulau Nias, bahkan juga kita survei di seluruh Sumatera Utara atau di provinsi lain juga sama juga harganya. Seluruh Indonesia rata-rata harganya murah. Waduh. Berarti perekonomian karena kan kalau kita lihat dari pertanian karet ya. Itu kan termasuk besar di Ya, sebelumnya memang karet itu pendapatan terbesar juga di Kota Gunung Sitoli atau pada Kepulauan Nias pada umumnya. Jadi sekarang banyak yang meninggalkan bertani karet. Jadi banyak yang sudah menebang karena tidak mencukupi untuk gaji karyawan kalau memang seandainya menggaji orang untuk menyadap karet. Dan rumah tangga pun kadang malas untuk melakukan penyadapan karet karena harganya sangat relatif murah. Nah, setelah karet, kalau kemarin kan kita lihat di berita itu peternakan babi juga ada kematian massal ya. Ya, daging babi sekarang di Kota Gunung Sitoli sudah mahal. Jadi karena kemarin bulan yang lalu semua ternak babi di Kepulauan Nias pada umumnya semua sudah mati karena penyakit ASF katanya. Jadi penyakit itu belum didapatkan obat sampai sekarang. Jadi peternakan babi ada kemarin itu di Gunung Sitoli si Obeng yang jumlah ternaknya ribuan. Dan sekarang sudah musnah semua, sudah mati semua. Jadi dia beralih ke peternakan lele jumbo sama ayam sekarang. Nah, kalau kita lihat dari pesisiran kota penghasilan nelayan enggak meningkat. Ya, memang ada peningkatan penghasilan nelayan bagi yang memiliki alat tangkap. Jadi tidak semua memang orang punya keahlian untuk melaut. Jadi kalau kita melihat juga pada akhir-akhir tahun ini memang ada peningkatan. Walaupun ada musimnya juga keberhasilan untuk melaut. Karena kadang kalau musim ombak itu pasti nelayan merasakan juga kerugian juga memang melaut. Ada kerugiannya juga mengenai minyak dan lain sebagainya. Sehingga tidak rata-rata semua pendapatan itu berhasil. Para petani nelayan juga. Oke. Saya lebih interest apa sih yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Yang saat ini lagi jalan itu apa? Ya, seperti di kelautan, pemerintah Kota Gunung Sitoli telah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok nelayan, sepertinya alat tangkap ikan dan termasuk perahu. Perahu sudah dibagikan beberapa
hampir semua kelompok tani di Kota Gunung Soli sudah dibagikan perahu dan juga alat tangkap ikan. Jadi makanya bisa ada peningkatan sedikit daripada pendapatan yang sebelumnya yang hanya memakai perahu dayung. Sekarang sudah beberapa rumah tangga yang memiliki perahu yang memakai mesinnya. 5 GT. Nah, itu dari segi nelayan. Kalau yang di daratan ya dari sisi juga pertanian, kita dari Kota Gunung Soli memiliki 50 lebih tenaga PPL, penyuluh lapangan. Jadi kalau sekarang hasil pertanian kita yang sebelumnya hanya 3 sampai 4 ton per hektar. Jadi di Kota Gunung Soli sekarang ada yang hasil panennya sampai 8 ton. Adanya perkembangan memang daripada hasil pertanian. Tapi jumlahnya juga lahan pertanian kita kan sudah terbatas juga. Banyak yang mau bertani tetapi lokasinya terbatas. Tidak semua rumah tangga juga memiliki lahan pertanian. Jadi banyak juga orang yang mau bersawah tetapi tidak ada lokasi. Memang dalam program pemerintah Kota Gunung Soli kita telah merencanakan pembukaan lahan tidur. Jadi apa juga lahan tidur yang dibuka sementara lahan masyarakat juga terbatas juga. Karena perkembangan juga pertumbuhan penduduk, kalau seandainya tanah orang tuanya hanya 1 hektar, ketika anaknya ada 4, berarti sudah dibagi 4, jadi sehingga mendapatkan 1/4 hektar masing-masing. Ya kira-kira begitulah perkembangan Kota Gunung Soli sampai sekarang. Nah ini saya lebih nanya lagi nih, karena kan sekarang kan udah serba teknologi khususnya teknologi informasi. Iya. Kalau mungkin dari pemerintah telah berusaha meningkatkan perekonomian dari lahan yang ada gitu kan. Mungkin udah seperti yang Om bilang hari itu dari segi nelayan udah dibantu pengadaan perahu gitu kan. Iya. Benar nggak Om kalau saya bisa sampaikan sekarang kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendatangkan investor misalnya atau mendatangkan teknologi baru untuk pengembangan misalnya SDM-nya, SDA-nya, gimana menurut Om? Ya coba diulangi karena dengan teknologi informasi kan sekarang kan. Oh ya. Sekarang seharusnya kalau bisa dibilang ya pemerintah atau keseluruhan masyarakat Kota Gunung harus melek tentang teknologi. Mungkin pemanfaatan teknologi informasi dalam misalnya menjual produknya. Mungkin dari segi pemerintah mendatangkan teknologi baru untuk pengembangan SDA, SDM-nya supaya masyarakat itu memiliki alternatif yang lain untuk menghasilkan gitu kan. Ya, untuk teknologi baru memang sangat diidam-idamkan oleh warga Kota Gunung Soli. Jadi kita berbicara daripada kebutuhan masyarakat. Tentu kalau melalui teknologi baru seperti online, artinya memang sangat dibutuhkan pada saat pandemi sekarang. Jadi
kita harapkan kalau ada pengembangan dari pusat untuk daerah tentang teknologi yang baru ini. Kalau memang Kota Gunung Soli memang sekarang sudah memang berkecimpung dengan pemakaian teknologi. Sekarang pelelangan tender proyek di Gunung Soli pakai melalui online semua juga memang. Begitu juga dengan pembayaran sistem pembayaran semua non tunai sekarang. Oh, pakai non tunai sekarang ya? Nah, sekarang sudah memakai non tunai. Wah, ya. Jadi kalau seandainya ada seperti kegiatan seperti di Kota Medan, sepertinya kita memakai Gojek, pakai online, dan yang lain-lain itu memang sangat diharapkan tuh di Kota Gunung Soli. Oke. Kalau saya bilang Om ini, dengan teknologi yang sekarang yang mungkin sudah dirasakan masyarakat Kota Gunung Soli. Ya. Ada nggak peningkatan pandangan untuk lebih ke pemanfaatan teknologi? Coba ulang ya. Jadi dengan ada teknologi sekarang, misalnya kalau kita berbicara media sosial, bicara toko online, Oh ya. masyarakat secara umum di Kota Gunung Soli itu kan salah satu untuk menjual misalnya kalau misalnya mereka menghasilkan beras, berarti kan mereka bisa jualan online kan? Oh ya. Kalau di Kota Gunung Soli sudah mulai itu sekarang. Udah mulai ya? Sudah mulai. Sepertinya dagangan kue, dagangan baju, dagangan yang pesanan-pesanan online dari sana sudah berjalan. Wah, jadi luar biasa. Ya. Ya, Kota Gunung Soli juga sudah memanfaatkan itu dengan jasa pengiriman. Ada yang melalui via JNE, Ninja, dan melalui juga pos. Jadi juga melalui apalagi itu dari Wings itu. Udah bahkan sudah masuk ke desa-desa sekarang. Udah masuk ke desa-desa. Udah masuk ke desa-desa sekarang. Pesanan-pesanan online itu dari luar daerah sudah masuk sekarang. Wah, mantap Kota Gunung Soli. Lancar. Ini yang saya maksud tadi Om. Jadi dengan ada teknologi, berarti kan seharusnya kita juga harus melek mana misalnya bisa jualan. Ya kan Om. Iya. Terus memanfaatkan ya media teknologi informasi media sosial, mungkin website gitu kan. Karena betul. Kalau kita hanya berkecimpung di area Kota Gunung Soli, ya mungkin kebutuhan yang kita kan enggak masih kecil, tapi kan kebutuhan secara kepulauan Nias kan bisa besar gitu. Iya. Ya, sudah berjalan sekarang itu. Sudah berjalan ya. Bahkan itu yang lancar sekarang. Bahkan kalau belanja mengenai baju, mengenai perabotan rumah tangga, bahkan sekarang sudah melalui online sekarang di Kota Gunung Soli. Wah, luar biasa. Oke. Makanan pun sudah bisa sekarang diantar. Udah bisa diantar. Yang dari Gunung Soli kalau ada pesan makanan di Humene udah bisa diantar. Wah. Iya, udah mulai. Kalau kita kan kalau mau punya makan ya udah langsung aja kita Gunung Soli kan gitu ya. Sekarang kan bisa pesan online gitu ya. Bisa. Bahkan ada juga yang jualan gorengan di sekitar Humene dan kue. Jadi memberikan promosi mengantar jika ada pesanan. Jadi sudah ada peningkatan lah. Sudah ada peningkatan ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau pasar tradisional jalan nggak?
Ya, semua memang belum ada yang legal. Sepertinya Pekan Humene, Pekan Koa, Pekan Ida Negaro memang tetap jalan seperti dulu, tetap jalan. Ya, soalnya kan itu kan salah satu tradisinya kita kan ya, karena hari balik. Iya, setiap 1 kali 1 minggu memang Iya, iya. pekannya terbuka. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, Om. Iya, Dari sisi Om sebagai DPRD ah, harapan Om untuk misalnya generasi kalau dibilang generasi milenial Om. Karena kan yang menurut saya ya, salah satu penggerak atau motorik kemajuan suatu daerah itu yang anak-anak muda sekarang gitu. iya, iya. Harapannya Om ada nggak masukan buat kita milenial. Ya, harapan kita bagaimana para milenial untuk terus-menerus untuk mengembangkan teknologi ini, sepertinya uh, perkembangan online tadi. Jadi kita berharap pihak daripada generasi milenial bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah ada di Indonesia sekarang ini. Jadi harapan kita yang memulainya tentu adalah anak-anak muda atau generasi milenial lah sekarang. Khususnya putra-putri Nias ya. Ya, putra-putri Nias. Okay. Tentu kita juga berharap warga kita yang ada di Medan, di Jakarta, seperti adik si Roy, bisa juga mengembangkan di Pulau Nias, jangan hanya di kota besar Jakarta. Tentu kita berharap juga apa yang merupakan informasi baru atau perkembangan baru yang ada di luar daerah bisa dikembangkan di Kota Gunung Stori. Oke. Nah ini karena Om udah ngobrol masalah teknologi. Jadi Om dari Om sendiri setuju nggak sih kalau tahun depan itu kita sediakan satu aplikasi untuk mendukung gerakan perekonomian Kota Gunung Stori khususnya. Ya, kita sangat berharap ada perkembangan yang seperti diutarakan Adik Romi. Bagaimana teknologi ini bisa berkembang di Pulau Nias. Waktu kita nelpon kemarin beberapa hari yang lalu, kita telah menyampaikan kepada warga lingkungan Kota Gunung Stori dan mereka sangat setuju, bahkan mereka berterima kasih jika seandainya ada terobosan baru lah di Kota Gunung Stori tentang online ini. Oh, tentang online. Iya. Nah, jadi ya kita ini dari bagian juga kalau tidak ada halangan itu bulan Februari kemarin itu kita akan prepare akan launching satu aplikasi yang bisa digunakan Kota Gunung Stori maupun secara kepulauannya kepulauan. Malahan kita targetnya itu bisa hanya kepulauannya. Kita juga ingin nasional. Hanya saja kita ingin basisnya karena ini kan merupakan hasil karya putra putri yang juga dan kita mau jadikan basisnya darinya. Nanti Om Yunus nanti kita undang ya. Ya, bisa. Kita berharap ada aplikasi ini di Kota Gunung Stori. Kalau seandainya
kapan waktunya bulan Februari tadi, ya kita sangat setuju. Dan kalau bisa kita resmikan bersama-sama lah Amin. Thank you. Thank you. Thank you. temuan baru kita. Thank you. Thank you. Thank you. Mungkin Ya. saya sedikit paparkan fiturnya. Jadi Iya, bagaimana ya? kita akan ada transportasi online. Oh iya. Jadi misalnya tadi ada yang ngantar makanan, ya kan? Ya, Oh iya. Nah, itu salah satunya. Kedua, Oh, iya. kita juga sebagai teman-teman Ananias itu pingin juga menaikkan dari sisi pariwisatanya. Nah, Iya. jadi kita itu nanti ada fitur misalnya ada tour dan travel atau ada guide ingin masuk di aplikasi itu. Nah, Iya. tempat-tempat wisata secara semua di kepulauannya itu nanti kita masukin di aplikasi. Nah, Iya, iya. kemudian salah satu masukan kita juga itu siapapun bisa jualan. Nah, Betul, iya. jadi misalnya ada yang jual beras, jual sayur, ya jual hasil sumber daya alam. Nah, kita nanti akan jembatani bagi siapapun yang mau jualan, nanti kita jembatani bukan hanya di kepulauannya, tapi bisa juga jualan ke daerah lain atau ya mungkin secara Indonesia lah. Iya. Iya, betul. Nah, kemudian karena ada yang buka usaha rental. Ya. Di situ juga ada fiturnya. Nah, Oh iya. Dan nantilah kita akan sharing lagi nanti Om tentang Ya. nanti masih Februari kita akan sampaikan secara full lengkap fiturnya apa. Iya, mendengarkan informasi ini juga saya sebagai anggota DPRD Kota Gunung Sitoli sangat berterima kasih dan berharap juga ini akan dilaksanakan di Pulau Nias pada bulan Februari. Tentu dengan ini perekonomian juga masyarakat termasuk ada peningkatan nantinya dengan adanya sistem online yang selama ini belum ada istilah satu sistem ada istilah penjemputan pengantar. Jadi kita sangat berharap juga dan berterima kasih juga kalau seandainya ada di Pulau Nias. Jujur, kita juga punya usaha penjualan beras. Jadi tentu dengan adanya aplikasi ini nanti, ya pasti juga ada penambahan daripada pendapatan dan peningkatan daripada penjualan dengan adanya aplikasi ini. Kita berharap, kita sangat berharap begitu. Nah ini yang diskusi kita kali ini kan karena sebenarnya kita ini udah mulai nantinya itu udah satu tahun yang lalu. Oh sudah jalan. Oh ya. Setahun yang lalu. Nah kita lagi nunggu nih kapan kita launch-nya gitu. Nah, kita udah planning tahun tuh kita mau launch. Makanya kita ngajak dari toko-toko Nias untuk diskusi. Gimana kalau aplikasi ini nanti hadir di Nias berterima nggak begitu? Ya tentu sangat berterima kasih lah kami sebagai warga Kota Gunung Sitoli. Kami juga merasa cemburu juga seandainya Bung Romi hanya mengembangkan di Jakarta atau di daerah lain, sementara di daerah sendiri tidak dikembangkan. Jadi dengan adanya rencana ini pembukaan, tentu kita berterima kasih. Ada perkembangan nantinya di Kota Gunung Sitoli. Ya. Thank you banget tuh. Ya, terima kasih.
Nah, oke Om, oke Om. Saya lanjut ke perihal tadi perekonomiannya. Ya, Kalau ini kan kemarin saya nonton juga dari Pak Wali Kota ya ya, debat ya, kemarin itu hari RRI. ya di hari Minggu, ya, Saya jadi apa, ikut tertarik juga dengan interaksinya istilahnya mereka ini lagi dia tentang teknologi gitu. ya, hmm. Berarti lagi gencar-gencarnya teknologi untuk istilahnya menaikkan taraf perekonomian di kota Soli. Berarti salah satunya itu dengan peningkatan mutu teknologi sendiri ya. Iya, Jadi kayaknya kemarin tuh waktu Bang Toa ya, ah, jadi ingin meningkatkan teknologinya. Saya jadi tertarik juga bahwa eh, solusi ya salah satu solusi untuk explore untuk mengembangkan perekonomian ya dengan pemanfaatan teknologi. iya. Jadi Om sendiri setuju ya? Ya, kita setuju dengan adanya pengembangan teknologi yang di Kota Gunung Stoli, apalagi dengan terbukanya sistem yang baru yang akan dilakukan oleh Bung Romi di Kota Gunung Stoli nanti. Oke, siap. Nah, ini yang kita tunggu nanti. Nanti kita pasti akan infokan Om di awal-awal tahun. Iya, Kapan nanti launchingnya gitu. iya. Oke lah, kita berterima kasih dengan ya kita pastikan ya bulan Februari ya, jangan Iya. Dia. Sebenarnya kita di akhir tahun ini lagi ngetes internal gimana jalan. Nah, ini juga untuk persiapan kita kampanye di awal tahun ini biar sesuai dengan apa kalau udah dites kan udah oke, berarti kampanyenya jalan Februari launching gitu. berarti nanti kalau dibukanya di Gunung Stoli berarti ada penerimaan karyawan ya kalau begitu. Seharusnya gitu Om. Oh iya, Nah, kita kan di tester dulu. Jadi sebelum kita perekrutan namanya ada tester dulu. Oh iya. Oke nggak diterima nggak masyarakat itu kan. Kalau ada yang miss kita perbaiki lagi. Nah, kalau seandainya diterima oleh masyarakat, oh ya udah berarti kita open rekrut. Oh ya, masalah diterima udah pasti tuh. Sebelum datang pun sudah sudah diterima sebelum ada. Udah pasti diterima. Thank you. Iya. Oke. Nah, kita udah mau di penghujung sesi Om. Ah, Dari Om sendiri harapan untuk niat. Kalau kita lihat daerah-daerah lain ya, itu menghadapi untuk lebih maju cepat itu mereka cepat sangat loh. Nah, dari Om sebagai struktur DPRD sendiri Kota Gunung, harapan apa sih Om? harapan Ya, maksudnya untuk kemajuan Kota Gunung Stoli. iya, harapan kita ke depan bagaimana Kota Gunung Stoli ini atau Pulau Nias ini tidak kalah saing dengan kabupaten atau kota yang lain. Jadi sekarang memang kalau kita lihat dari perkembangan memang sudah ada peningkatan. Jadi kita berharap lebih meningkat lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Oke. Baik dari sisi perekonomian dan juga pemanfaatan teknologi. Kita berharap banyak perkembangan,
apalagi sudah dimulai inilah nantinya pasti lebih maju lagi Ya. dibanding sebelumnya. Kalau perkembangan dunia pendidikan, karena kan apapun yang kita harapkan itu kan kalau pendidikan juga kan kurang itu juga sulit rumah dukanya. Dari segi kualitas pendidikan Oh iya, kalau dari sisi pendidikan di Kepulauan Nias dan Kota Gunung Soli pada khususnya sudah ada peningkatan memang. Ya karena sistem ini pendidikan yang online ini memang kalau saya melihat bukan semakin pandai anak-anak. Jadi di musim tahun 2020 ini saya melihat tambah bodoh anak-anak. Karena yang sebelumnya bisa bertemu langsung dengan guru, sekarang dengan pandemi COVID, anak-anak lebih banyak waktu bermain daripada waktu belajar. Jadi ya mudah-mudahan situasi pandemi ini bisa berakhir dan bisa normal kembali sistem pendidikan. Jadi sebelumnya memang sudah ada peningkatan, bahkan kita berharap pendidikan di Kota Gunung Soli atau di Pulau Nias lebih meningkat lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita dari berupaya gimana sih edukasi teman-teman yang dunia misalnya dengan adanya ini supaya yuk kita move on kayak gitu. Meskipun pandemi, ya kita tetap harus jalan berusaha, jalan mengejar impian, gitu. Nah, inilah yang kita harapkan dari hadirnya Oya Toto supaya bermanfaat buat teman-teman dunia maupun dari daerah lain. Karena lingkungan kita hanya bicara Sumatera, Kepulauan, tapi banyak kita berharap semua seluruh Indonesia itu jangan hanya bergerak, tapi harus jalan terus begitu. Makanya, Iya. Nah, nanti juga kita kayaknya ke depan akan ada juga satu aplikasi untuk penggalangan danau. Jadi penggalangan dana ini kalau Om pernah lihat kita bisa .com. Nanti kita sama persis itu. Oh iya. Sama persis. Ini salah satu gerakan dari teman-teman karena kita juga ingin bantu dari materi misalnya teman-teman yang berprestasi tetapi kurang mampu melanjutkan sekolah gitu kan. Nah makanya kita bikin aplikasi ini itu minggu kedua Desember itu udah nanti udah launching aplikasinya. Oh iya. Bagus lah kalau begitu. Nanti kita bagikan juga yang informasinya. Oke. Nah, jadi Oke lah. Misalnya ya siapa tahu ada teman-teman yang berprestasi kan mungkin dengan penggalangan dana ada yang bantu bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Mungkin dari perekonomian juga atau invest untuk kelompok tani. Nah, di aplikasi juga nanti akan ada. Jadi kita mau jaring siapa saja yang ini membantu karena kelompok tani mereka butuhkan begitu. Mungkin juga dari pendidikan anak-anak yang berkekurangan dari segi kesehatan juga kita juga akan ada di aplikasi itu. Oh iya.
Ya, tentu kita berterima kasih dengan adanya aplikasi itu. Jadi para yang prasejahtera yang kurang mampu, ya tentu sangat terbantu mereka dengan adanya aplikasi itu. Artinya ada penggalangan dana Iya, ada untuk pengalaman. keluarga yang kurang mampu yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Iya, iya. Hmm. Nah, nanti minggu kedua udah los karena kita lagi nunggu di Google Play-nya kan supaya bisa di-download orang banyak. Oke, oke lah. Oke. Tentu kita sangat mendukung ini semua. Oke, Om. Nah, sebelumnya Om, terima kasih udah sharing bersama kita nih, Om. Ya, Saya sendiri udah lama kan nggak ketemu ya. ya udah lama, udah beberapa tahun tidak ketemu. Ya, Ya, semoga tahun depan kita ketemu. oke lah, oke. Semoga kita berjumpa pada bulan Februari tadi ya, Ya. bisa ke Nias. Oke. Oke lah. Oke, Om, terima kasih atas waktunya, Om. Oke, Sukses terima selalu kasih. dalam Ya, oke. kerjaan, keluarga, kerjaan hari-hari selalu. Oke, terima kasih. Oke, Om. Kirim salam untuk teman-teman juga yang ada di Jakarta. Siap. Thank you. Oke. Oke, sekian ya, Om. Yahobu. Ya. Oke.